Keterkejutan menyelimuti kelompok Sun Er dan semua orang ketika sosok Sain teratai pemurnian iblis muncul dengan tubuh Sioyan. Ia lalu mengerutkan kening menyadari bahwa semua ini pasti berkaitan dengan peta kuno, satu-satunya penghubung Sioyan dengan sang Sain. Setelah peta itu disatukan, seberkas cahaya menebus kepala Sioyan. Itulah penyebab kondisinya saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sun Er dengan wajah cemas. Leluhur Menarapil menenangkan semua orang. Sosok itu tidak berniat jahat. Dia bahkan telah menyelamatkan mereka. Tujuannya hanya satu, api lotus pemurnian iblis. Hunmo tercengang tak menyangka bagaimana Sioyan bisa menarik Sain teratai pemurnian iblis. Meskipun itu hanyalah jejak jiwanya saja, tapi memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Sioyan yang telah dirasuki oleh Sain teratai pemurnian iblis mengangkat kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Penghalang melingkar berwarna putih krem hancur seketika, membuka portal dimensi bagi semua orang untuk melarikan diri. Api lotus pemurnian iblis dipenuhi ketidakpercayaan ketika dia meraung kaget melihat Sioyan. Sepertinya amarah di hatimu tak pernah benar-benar padam, meski telah disegel ribuan tahun. Ujar Sioyan dipenuhi penyesalan di setiap katanya. Api iblis dengan ganas dipenuhi kebencian menatap Sioyan sembari mengutuknya. Dia menuduh Sain teratai pemurnian iblis tak tahu balas budi. Setelah membantunya mencapai puncak kekuatan, justru menyegelnya dan pantas mati oleh serangan baliknya sendiri. Sioyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, "Aku bertanggung jawab atas keganasanmu. Api penghancur itu terlalu berbahaya. Jika kau bebas, dunia akan tenggelam dalam bencana." Api iblis mencibir. "Bayangan sisa berani sombong di hadapanku. Kau pikir masih Sain lotus pemurnian iblis yang dulu?" Segel di tangannya berubah, dua formasi raksasa berputar, langit dan bumi bergetar. Formasi yang dulu kau pasang, hari ini kau akan merasakannya sendiri kekuatannya. Menyaring, raungan yang mengguncang cakrawala bergema. Dua pilar cahaya berisi kekuatan penghancur ditembakkan dari formasi langit dan bumi dengan kecepatan kilat. Ekspresi semua orang membeku setelah melihat api iblis melepaskan kekuatan formasi lagi. Namun kedua pilar cahaya tiba-tiba dihentikan oleh Sioyan dengan santai saat sekitar 50 kaki di atas dan di bawah semua orang. Kekuatan distributif yang terpancar darinya menyebabkan kulis semua orang menjadi mati rasa. Sioyan tersenyum mengejek. "Formasi pemurnian langit kuno adalah ciptaanku sendiri. Dalam memahaminya kau tak akan pernah menyamai diriku." Api iblis mengutuk saat melihat dua pilar cahaya berhenti, dan dia terkejut kendalinya atas formasi secara bertahap menghilang. Tanpa ragu dia langsung menyerap lapisan demi lapisan api putih krim dari formasi kuno pemurnian langit. Setelah api ini memasuki tubuhnya, api lotus pemurnian iblis kehilangan kendali formasi. "Sain teratai pemurnian iblis, aku akan bertarung denganmu." Mata api iblis menjadi merah darah ketika dia meraung marah. Dia menyadari kekuatan menakutkan yang dimiliki formasi ini. Jika Sain teratai pemurnian iblis ingin mendapatkan kendali darinya, dia akan mengalami kesulitan untuk melepaskan segel lagi. Dia sudah hidup beberapa ribu tahun dengan cara yang pahit dan sudah sangat lelah karenanya. Tak ada jalan mundur, hanya satu pilihan tersisa, penghancuran dunia api iblis. Tubuh api iblis membengkak lalu meledak menjadi lautan api yang menyapu ruang. Suhu mengerikan menguapkan energi dalam sekejap. Seorang bangseng menjerit sebelum tubuhnya hancur menjadi abu dan jatuh ke lautan magma. Semua sadar bertahan berarti mati. Bahkan Xian tak yakin Daoqinya mampu menahan panas itu. Banyak orang segera bergegas menuju terowongan spasial. Namun Sun Er tetap terpaku menatap Sioyan dengan cemas.
Gunanhai mendesaknya pergi, sementara Yalao menggertakkan gigi, meyakinkan bahwa Xiaoyan tidak akan disakiti karena tubuhnya dipinjam sang Sain. Langit dipenuhi api putih krem yang berubah menjadi teratai merah muda raksasa berputar. Daoji Gunanhai mendidih. Tanpa waktu tersisa, dia langsung menarik tubuh Sun Er masuk ke terowongan spasial. Yalao mengikuti setelah menatap terakhir kali Xiaoyan, berharap dia selamat. Tepat di depan pintu portal, Sun Er melepaskan diri. Tetua, sampaikan pada ayah, kali ini Sun Er sengaja melanggar. Dengan dorongan lembut, Gunanhai terlempar ke dalam terowongan dan lenyap, sementara Sun Er memilih tinggal. Ekspresi Gunanhai membeku di bawah situasi tak terduga. Tanpa sempat bereaksi, dia melangkah ke terowongan spasial dan lenyap sekejap mata. Yalao tertegun, lalu berpesan singkat agar Xiaoyan dijaga. Mereka akan menunggu di luar. Di dalam dunia, magma telah berubah menjadi lautan api putih krem. Panasnya menggila, membakar udara hingga bergetar. Sun Er melayang di langit, api kaisar emas surgawi meledak keluar membungkus tubuhnya, menerobos suhu mematikan demi mendekati Xiaoyan. Meski keringat tetap mengalir deras di wajah dan tubuhnya. Sementara Xiaoyan di bawah kendali Sain teratai pemurnian iblis menghela nafas kecewa. Dulu dia menemukan api iblis masih murni seperti bayi dan memberikannya kecerdasan seperti manusia. Namun jalan yang dipilihnya justru berlawanan. Api iblis meraung liar, suaranya mengguncang ruang. Tubuh seperti apa yang dia inginkan bukan urusan siapapun. Dia menolak dikendalikan. Melihat begitu keras kepalanya api iblis, Sain teratai pemurnian iblis menegaskan akan mengakhiri segalanya. Dia akan menghilangkan kecerdasan dan ingatannya. Di masa depan dia akan menjadi murni seperti Sain teratai pemurnian iblis pertama kali menemukannya. Segel di tangannya berubah, dua formasi langit dan bumi bergerak maju, membentuk tirai api raksasa berbentuk penjara persegi dengan teratai iblis di dalamnya. Di bawah situasi ini, teratai api iblis berputar liar. Gelombang demi gelombang api merah yang menakutkan terpancar menghantam tirai api, sampai-sampai terdestruksi. Di saat itu juga, api iblis hanya bisa mengutuk tindakan Sain teratai pemurnian iblis yang tak berperasaan dan tidak mengizinkannya bebas. Melihat perlawanan yang begitu brutal, Sain teratai pemurnian iblis hanya bisa menghela nafas panjang. Dia teringat kegagalannya menghapus ingatan sang api iblis. Karena itulah dia memilih menyegelnya di tempat ini. Segel tangannya berubah, formasi berputar, pilar-pilar api yang mengurung api iblis menebal dan memadat. Dengan kegilaan yang mengamuk, api iblis menghantam tirai api berulang kali. Dentuman dahsyat mengguncang bumi, membuat nyala emas di tubuh Sun Er meredup sejenak. Sang Sain melambaikan tangannya. Tirai api memuntahkan ribuan garis cahaya, merajut jaring api raksasa yang menancap pada teratai iblis. Perlahan jaring itu terangkat, memaksa gumpalan kabut merah darah merebes keluar dari tubuh teratai api. Itulah ingatan dan kecerdasan api lotus pemurnian iblis. Terkikis setetes demi setetes, diiringi suara teriakan menyedihkan api iblis dari dalam proses pemurnian. Kali ini energi yang telah diserap oleh formasi kuno pemurnian langit selama ribuan tahun telah sepenuhnya dilepaskan. Api iblis tidak akan dapat memblokirnya. Api iblis mulai panik sembari meronta-ronta berjuang keluar. Kehilangan ingatannya baginya sama-sama dengan mati. Kabut darah pekat meledak dari teratai api, membentuk sosok manusia yang berusaha kabur dari penjara api. Namun tidak bisa, karena kekuatannya berkurang setelah meninggalkan tubuh aslinya. Dengan gemetar ketakutan, api iblis berlutut memohon pada Sain teratai pemurnian iblis untuk membiarkannya pergi. Dia berjanji akan berubah di masa depan.
Sayin teratai pemurnian iblis menghela nafas dengan wajah sayu melihat api iblis memohon belas kasihan. Dia melambaikan tangannya, sosok ilusinya meninggalkan tubuh Sioyan, melayang tenang ke penjara api dan mendarat di depan api iblis. Di waktu yang sama, Sun Er dengan cepat meraih tubuh Sioyan yang jatuh lemah. Sioyan menegur Sun Er, "Kenapa kamu tidak pergi?" Sun Er bersukacita tak menghiraukan tegurannya. Selama Sioyan selamat, yang lain tak penting. Di kejauhan, Sayin teratai pemurnian iblis mengusap kepala api iblis dengan lembut dan senyum hangat. "Iblis kecil, aku tidak membencimu, meskipun kamu membalas dendam terhadapku saat itu. Aku tidak pernah memiliki murid atau anak dalam hidupku. Sejak awal kamu adalah orang yang paling dekat denganku. Namun aku membencimu," ujar api iblis ketika mengangkat kepalanya. Matanya merah melototinya dan tiba-tiba kabut darah meletus dengan gila-gilaan mengikis tubuh ilusi Sayin teratai pemurnian iblis. Sioyan dan Sun Er terkejut menyaksikan adegan ini. Api iblis ini terlalu keras kepala. Sayin teratai pemurnian iblis menghela nafas di bawah korosi api iblis. Desahan panjang terdengar saat dia melambaikan tangannya. "Kalau begitu, mari lenyap bersama dari dunia ini." Formasi api raksasa tiba-tiba runtuh. Mereka berubah menjadi dua lampu yang sangat terang yang ditembakkan dan dengan kejam menghantam tirai api. Ledakan besar terjadi. Sioyan segera merangkul Sun Er. Sayap tulang pionik terbentang saat mereka menerjang keluar dari gelombang badai kehancuran menghancurkan dunia. Retakan setinggi ratusan ribu kaki muncul di lautan magma. Setelah badai energi liar dan ganas menghilang, Sioyan dan Sun Er akhirnya muncul. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum mereka dengan cepat bergegas ke pusat ledakan. Mereka melihat sekeliling kosong. Sayin teratai pemurnian iblis dan api iblis menghilang. Sioyan berkata, "Di mana esensi api iblis?" Hati Sioyan tenggelam dalam penyesalan atas usaha bertahun-tahun yang terasa sia-sia. Tapi Sun Er tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah laut magma di bawah dan dengan gembira berteriak. Mata Sioyan mengikuti arah yang ditunjuk dan tubuhnya langsung bergetar. Di atas lautan magma, teratai merah jambu melayang tenang. Sukacita memenuhi dadanya saat dia dan Sun Er mendekat. Berbeda dari keganasan sebelumnya, aura yang memancar kini damai dan murni. Sioyan mengerti, ingatan api iblis telah dihapus, menjadikannya seperti bayi yang baru lahir. Terowongan spasial telah lenyap. Dengan kekuatan kita sekarang, kita tidak bisa membukanya, ucap Sun Er cemas. Sioyan menarik nafas dan memutuskan memurnikan teratai api iblis, meski peluangnya hanya 50%. Sementara itu, Yalau dan semua orang telah keluar dari alam api iblis. Terowongan spasial menghilang. Tetapi Gunan Hai bercur-curan keringat dingin karena Sun Er dan Sioyan belum keluar, takut terjadi apa-apa terhadap mereka. Apalagi posisi Sun Er di klan Gu sangat tinggi dan penting. Guki yang mencoba menenangkan hatinya agar tidak menyalahkan diri sendiri. Sioyan sangat diberkati sehingga Sun Er bisa terjamin keselamatannya. Yalau menghela nafas berat, dia berkata untuk menunggu. Wakil kepala aula jiwa melirik kelompok Yalau dan dia mengejek klan Gu telah mengalami kerugian besar. Meskipun tidak berhasil memperoleh api iblis, mereka telah menghabisi dua potensi ancaman. Tapi Hun Mingseng berkata Sioyan memiliki jejak sain teratai pemurnian iblis. Akhir hidupnya tidak ada yang tahu. Hun Feng menambahkan bahwa Sioyan memiliki banyak trik dan tidak mungkin umurnya pendek. Hun Mo berkata akan menunggu selama beberapa hari untuk melihat tipuan apa yang dilakukan mereka berdua. 7 hari kemudian Sioyan dan Sun Er belum juga keluar dan menyebabkan kelompok Yalau menjadi semakin khawatir. Bahkan Xian telah melakukan petualangan di alam kekosongan dan keluar tanpa hasil.
Zian menyampaikan tidak dapat menemukan lokasi alam api iblis karena ada segel yang menghalanginya. Ekspresi kelompok Yalau sangat suram setelah mendengar informasi ini. Namun Zian tersenyum sembari menoleh ke arah Gunan Hai, menyampaikan Sioyan baik-baik saja, karena terdapat segel di tangannya tidak menghilang sehingga Sun Er juga bisa terjamin keselamatannya. Itu adalah segel naga, guys. Beberapa kehidupan akhirnya muncul di wajah Gunan Hai setelah dia mendengar kata-katanya. Dia akan kembali ke Kelangu dan melaporkan masalah ini. Dengan itu semua orang mulai pergi meninggalkan pintu masuk alam api iblis. Sementara itu di lautan magma, formasi api dingin milik Sioyan berputar liar. Udara beku meledak, membekukan magma hingga mengeras. Di tengah dunia yang membeku itu, teratai api iblis tetap berputar perlahan. Kelopaknya diselimuti lapisan es tipis, menunggu untuk dimurnikan. Setelah itu Sioyan mengeluarkan botol giok dan menuangkan cairan merah pucat ke tubuh api lotus pemurnian iblis. Kemudian dia mengeluarkan pil obat musim semi kuning 9 yin yang segera melayang di atas teratai api iblis, lalu meleleh oleh suhu tinggi dan menetes perlahan. Kabut putih mendesis keluar dan kelopak teratai terbuka, menyikap gugusan api kecil, murni seperti bayi yang baru lahir. Sioyan menatapnya bahwa itulah esensi api iblis sejati. Kemudian lonjakan api surgawi penggabungan 5 api surgawi meletus dari tubuh Sioyan, lalu meraih gugusan api di kelopak bunga. Namun ketika tangannya menyentuhnya, api kecil meledak dan berubah menjadi api ganas yang membungkus tubuh Sioyan. Langit pun bergetar oleh suhu yang mengerikan ini. Perubahan tak terduga ini mengejutkan Sun Er. Sioyan menggertakkan gigi menahan rasa sakit, memaksa api surgawi menekan panas yang membakar dari suhu api surgawi iblis. Armor naga pionik dan pakaian kaisar serangga kuno muncul melindungi tubuhnya, namun tetap tak mampu menahan semuanya. Tubuhnya terluka parah, bahkan rambutnya hangus hingga botak oleh kobaran api iblis. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, Sioyan meraung keras mengaktifkan mantra api. Daoqi di dalam tubuhnya beredar dan membungkus tubuh api iblis untuk dimurnikan dan ditaklukkan. Suhu mengerikan menyebabkan pembuluh darah yang lebih lemah di tubuh Sioyan berubah menjadi debu. Bahkan beberapa tulangnya sudah menunjukkan tanda-tanda meleleh. Tak peduli seberapa keras Sioyan berjuang memurnikan api iblis, dia masih tidak dapat menahan kerusakan yang terus-menerus menyiksa tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya hanya menunggu waktu sebelum dibakar menjadi abu. Di waktu yang sama, Sun Er melihat perjuangan Sioyan menggigit bibirnya sampai berdarah. Dengan meneteskan air mata, hatinya seperti tersayat-sayat dan sulit bernafas. Jika ini terus berlanjut, Sun Er mengerti Sioyan akan mati terpanggang. Lonjakan api kaisar emas meletus dari tubuhnya. Tanpa ragu dia menerjang maju ke dalam dan memeluk erat-erat tubuh Sioyan. Sioyan tertegun oleh tindakan nekat itu. Kobaran api melahap pakaian mereka berdua dalam sekejap. Namun di tengah panas yang mematikan itu, keduanya berciuman sebelum akhirnya bermain kuda-kudaan di alam api iblis. Sementara semua orang khawatir atas keselamatan mereka berdua. Pada akhirnya Sioyan berhasil menaklukkan api iblis dengan bantuan Sun Er.